Karena di tahun 2024 banyak prediksi akan ada secara keuangan global itu mengalami masalah akibat perang dan lain-lain. Pangan juga mengalami masalah, krisis ya. Justru kita harus punya hati tadi untuk melayani mereka, mengasihi mereka. Tapi tentunya tadi kita harus kuat dulu. Maka hidup harus kuat, hebat, bermanfaat, dan menjadi saluran berkat. Itu bagaimana? Jadi ya, kalau ada ketakutan berarti dia belum hebat. Ya, kalau ada ketakutan berarti dia belum kuat. Orang kuat ya akan pernah merasa takut. Orang hebat ya akan pernah merasa takut dan khawatir. Berarti kalau dia masih ada ketakutan dan kekhawatiran, dia belum kuat dan belum hebat itu. Orang-orang hebat nggak pernah ada rasa takut dalam hidupnya, nggak pernah ada rasa khawatir dalam hidupnya. Jadi dengan pandemi waktu itu saya justru bersemangat untuk membantu banyak orang. Ya, bahkan anggota saya tidak boleh menerima bantuan. Sebisa mungkin kita harus membantu, gitu. Karena kalau kita mau kuat ya kita harus lakukan tindakan. Tindakan orang kuat itu seperti apa? Membantu, bukan menerima. Ya, kayak kemarin tema apa? Kita give dulu, baru take. Memberi dulu. Dan orang kuat itu pasti membantu dulu, memberi dulu. Karena Tuhan kan kalau banyak ayat kalau kita simpulkan kan sama. Tuhan tergantung prasangka kita. Atau jadilah sesuai dengan imanmu. Ya. Kalau kita sudah beriman, kita sudah berprasangka, berarti berprasangka iman tuh harapan sama. Kita berharap kita ini orang kuat. Kita tidak terpengaruh dengan kondisi yang ada, tapi sebisa mungkin kita mempengaruhi kondisi yang ada. Bahasa kali banyak orang itu terpengaruh dengan kondisi yang ada. Iya, tuh bukan menjadi pusat pengaruh. Nah, dari kondisi yang ada kan itu. Nah, kami menanamkan pola pikir kepada seluruh keluarga besar Dinasti Nusantara Group. Ayo, kita mewarnai kehidupan ini. Ya, sebisa mungkin kita memberi corak, memberi warna, ya, memberi perbedaan. Bahkan tangan kita harus selalu di atas. Ya, menjadi orang-orang yang dengan senang hati, dengan semangat yang ikhlas untuk selalu menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menolong banyak orang. Bagaimana Pak Niko ini biasanya menyamakan frekuensi dengan anggota di bawahnya untuk visi ini biasanya? Ya, jadi selalu saya tekankan kepada orang-orang yang membantu saya. Saya selalu mengajarkan bagaimana berpola pikir yang benar. Ya, mindsetnya harus sama dulu. Ya, jangan berpikir tentang uang, tapi berpikirlah tentang kebermanfaatan. Ya, selalu saya pesan kepada orang-orang di sekitar saya. Apalagi yang tahun ini melayani dan mengasihi itu cukup berat, Pak. Kalau menurut saya, itu tema yang tidak mudah. Ya, justru saya melihat karena ini tantangan. Karena banyak orang memprediksikan tahun 2024 itu tahun yang penuh dengan kesulitan. Ya, kan? Justru inilah yang kenapa tema tahun 2024 itu melayani dan mengasihi. Karena perlu banyak jiwa yang perlu perhatian, perlu kasih sayang, perlu dilayani, gitu. Kalau kondisi baik-baik saja nggak perlu kita melakukan pelayanan dan kasih sayang. Jadi kasih sayang dan pelayanan itu dibutuhkan di saat kondisi sedang tidak baik-baik saja. Ya. Nah, inilah diperlukan jiwa-jiwa yang dengan rela hati, dengan keikhlasan, ya, punya hati yang melayani dan mengasihi. Bagaimana kita melayani dan mengasihi seandainya kita sendiri sebenarnya belum punya kapasitas itu? Bagaimana kita memperbesar itu, Pak? Sedangkan kita mungkin belum ada kapasitas itu, misalkan. Ya, makanya kan selalu ada pendampingan. Ya, saya selalu katakan bahwa hidup harus kuat, hebat, bermanfaat, dan menjadi saluran berkat. Pertama harus kuat dulu. Kuat secara semuanya, baik secara materi, ya, secara tenaga, secara pemikiran, secara ilmu, kan gitu kan? Ya, ini kuat dulu. Makanya kan di keluarga kita, keluarga Dinasti Nusantara kan pendampingan.
saya buat kuat dulu gitu loh. Secara ekonomi mereka udah kuat. Bahkan yang membuat saya ini tim media bisa shoot itu, mungkin baru kali ini saya melihat seorang tukang batu yang ikut kita pembangunan di berbagai tempat tadi. Kemarin laporan ke saya sudah bisa beli Terios. Seorang tukang batu yang ini saya belum pernah melihat. Dan dia cerita selama ini dia tukang batu udah puluhan tahun. Jangankan beli mobil Terios, punya motor yang bagus saja jarang. Iya. Nah ini surprise ini. Terios baru, bukan second loh. Ketika ikut saya pertama, saya masih melihat motornya pun motor jelek waktu itu. Dan dia akan bangun yang di masuk kantor yang belakang, terus bangun resto yang di Bayaran. Ada dulu saat 3 dulu, dia lali ya. Ini bangun pabrik rokok, kan dia ikut terus itu. Nah, kemarin laporan sudah bisa beli. Pertama beli NMAX dulu waktu itu, ya sekitar 1 tahun ikut beli NMAX. Ini belum lama beli Terios. Ya. Saya pun ternyuh dengan kondisi seperti itu. Terharu lah, terharu. Ya. Bangga dan terharu.